Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 5, ayat 8 dan 9, yang berbunyi demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia, menanggung penderitaan yang sama. Saudaraku, peperangan rohani, adalah konfrontasi melawan si jahat, yaitu iblis dan antek-anteknya, menaklukkan atau menangkal serangannya, agar apa yang menjadi hak kita di dalam Tuhan, jangan sampai dicuri, atau disabotase olehnya. Iblis itu pencuri dan perusak, sebagaimana terhadap Adam dan Hawa, yang aslinya supaya diam dalam kebaikan dan kelimpahan Tuhan di Taman Eden, iblis mencurinya, maka sedemikian juga niat si jahat, adalah merongrong kita. Maka kita harus melawan, dan mengusir si jahat, dari wilayah hidup kita. Kalau Tuhan Yesus saja di awal pelayanan, harus berhadapan dan menaklukkan iblis, setelah dia berpuasa 40 hari, kita juga umatnya hari ini, harus berhadapan dengan iblis. Kesukaran dan kegelapan yang menimpa manusia, yang kita lihat hari-hari ini, tidak lepas dari kehadiran iblis dan perbuatannya. Iblis beroperasi melalui para penyembah setan, dan para pendosa, yang membiarkan hawa nafsu keinginan duniawi, menguasainya. Iblis berupaya mencari celah, mencari kesempatan, di tengah-tengah kita umatnya, karena itu, berwaspadalah. Dalam peperangan, pertahanan harus kuat, serangan harus tepat sasaran. Sebagaimana dalam pertarungan tinju, atau bela diri, kuda-kuda berdiri harus kuat, dan tidak memukul sembarangan, meninju angin. Secara rohani, pertahanan itu, adalah berdiri teguh, di atas kebenarannya. Firman Tuhan katakan, jadilah kuat dalam Tuhan, dan dalam kekuatannya. Kita senantiasa mengenakan senjata Allah, dan bertindak dengan memakai otoritas dari Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius pasal 4, ayat 3-11, mengatakan, lalu datanglah si pencoba itu, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya, semua kerajaan dunia dengan kemegahannya,
dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Di sini kita melihat contoh, Tuhan Yesus menaklukkan iblis, saat di padang gurun, sebagai pola. Tuhan Yesus selalu menjawab iblis, dengan berkata, "Ada tertulis." Artinya, iblis takluk oleh firman Tuhan. 3 kali iblis menyerang, dengan pertanyaan yang mencobai, untuk menjatuhkan, dan 3 kali ditaklukkan, oleh firman yang Tuhan katakan, "Ada tertulis." Karena itu, sangat penting kita mengandalkan firman Tuhan, dan senantiasa memiliki firman-Nya di hati, yang selalu siap untuk diperkatakan dengan iman, saat diperlukan. Dari 3 kali jawaban telak Tuhan Yesus, yang menaklukkan iblis, kita bisa melihat, bagian mana yang diserang iblis, dari kehidupan untuk menjatuhkan kita. Yang pertama, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman, yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ketiga sasaran itu, iblis akan menyerang manusia, untuk urusan perut, soal makanan, dan hawa nafsu. Lalu kedua, urusan mencobai Tuhan, yang menggambarkan meragukan kesetiaan, dan kebenarannya. Dan terakhir, adalah fokus penyembahan. Harus fokus hanya menyembah Allah dalam Kristus, tidak ada ilah lain. Dan umat Israel di masa Perjanjian Lama, banyak gagal secara fatal, yaitu penyembahan berhala, sampai harus dibuang dari negerinya, dan diserahkan ke bangsa asing, sebagai orang buangan. Ketika kita hidup oleh firman, senantiasa makan firman, yaitu merenungkan dan melakukannya, senantiasa berserah, dan bersandar segenap hati, mengandalkan Dia, dan membangun penyembahan yang intim, memuji, mengagungkannya, dan diam di hadiratnya, maka iblis akan takluk, usir dia dari hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus.
Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.